Hey guys, kenalin gue Linggar Ilyasa. Di video kali ini gue akan sedikit bercerita dan membahas tentang sebuah bangunan ikonik yang ada di kota Semarang. Bangunan ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat akan sejarah dan cerita mistisnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke inti videonya. Check it out. Bangunan yang akan gue bahas kali ini yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Nama Lawang Sewu ini pun diambil dari bahasa Jawa, yaitu lawang yang artinya pintu, dan sewu yang artinya 1000. Berarti menurut namanya ini, bangunan itu memiliki 1000 pintu. Namun dari fakta yang kita dapat bahwa bangunan ini memiliki sekitar 928 pintu. Di mana 72 pintunya? Kita nggak tahu. Lawang Sewu ini terletak di Jalan Pemuda, tepatnya di depan Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti. Bangunan ini pun pertama kali dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1919, kurang lebih 15 tahun lamanya. Nah, Lawang Sewu ini pun pertama kali dibangun dengan tujuan sebagai kantor untuk mengurus perkeretaapian milik Belanda, yang atau dalam bahasa Belandanya itu adalah Nederland Indische Spoorweg Maatschappij. Gedung Lawang Sewu ini dibangun oleh orang berkebangsaan Belanda yaitu Klein Kamer dan Quindijk sebagai koordinator perencanaan serta Cosman Kitron sebagai arsitektur daripada bangunan tersebut. Lalu pada masa pemerintahan Jepang, gedung Lawang Sewu ini berubah fungsi menjadi kantor Ryoku Sokyoku atau jawatan transportasi milik Jepang. Namun, selain sebagai kantor transportasi Jepang, ruang bawah tanah Lawang Sewu ini pun digunakan sebagai penjara serta tempat untuk mengeksekusi mati para tahanan Jepang. Dan setelah pasca kemerdekaan, gedung Lawang Sewu ini berubah fungsi kembali menjadi kantor DKRI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tetapi setelah pasca kemerdekaan, Belanda kembali menguasai Indonesia, tepatnya pada tahun 1946. Lalu gedung Lawang Sewu ini pun kembali dikuasai Belanda dan dialihfungsikan kembali sebagai tempat pemerintahan Belanda dan markas bagi para pasukan Belanda. Lalu sampai pada tahun 1994, gedung Lawang Sewu ini pun akhirnya diserahkan kepada PT KAI yaitu Kereta Api Republik Indonesia dan direnovasi kembali pada tahun 2009. Lalu akhirnya pada tahun 2011, Ibu Negara yaitu Ani Yudhoyono meresmikan gedung Lawang Sewu ini sebagai destinasi wisata serta museum sejarah perkeretaapian milik Indonesia. Oke guys, kita lanjut. Setelah pembahasan tentang sejarah kelam yang dimiliki oleh bangunan Lawang Sewu, bangunan ini pun terkenal akan kisah horor dan mistisnya. Salah satunya yang terkenal itu adalah penampakan noni Belanda, suara-suara teriakan dari sumur tua, serta ruang bawah tanah yang konon katanya banyak dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Berdasarkan cerita dari masyarakat yang pernah berkunjung ke ruang bawah tanah tersebut, mereka seringkali menemukan sesosok bayangan yang menyerupai manusia, memiliki mata yang hijau dan menyala. Dan konon katanya makhluk ini pun sering mendekati orang-orang yang berkunjung ke ruang bawah tanah tersebut. Konon katanya ruangan ini dahulunya digunakan sebagai tempat untuk menahan serta menyiksa para tahanan dan narapidana yang ditahan oleh pasukan Jepang. Mereka seringkali menyiksa bahkan menganiaya para tahanan hingga mereka semua meninggal. Nah, arwah para tahanan yang tidak tenang ini diyakini menghuni seluruh penjuru ruang bawah tanah dan kerap kali mengganggu para pengunjung yang datang ke ruangan tersebut. Selain itu juga banyak kesaksian dari para pengunjung yang pernah mendatangi ruangan tersebut. Mereka kerap kali diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata yang menempati sudut-sudut ruangan tersebut. Konon katanya mereka juga kerap kali mendengar suara-suara tanpa sosok yang dipercaya merupakan arwah daripada tahanan yang meninggal di ruangan tersebut. Selain kisah yang ada di penjara bawah tanah,
Kisah horor lainnya yang cukup terkenal yaitu sesosok perempuan berambut putih panjang yang menggunakan gaun putih khas Belanda yang kerap kali mengganggu pengunjung dengan tatapan mengerikan dan tidak sedikit membuat para pengunjung itu ketakutan. Sosok ini dipercaya oleh orang-orang sebagai seorang noni Belanda yang dulu semasa hidupnya pernah disiksa oleh para tentara-tentara Belanda, yang akhirnya dia pun meninggal di gedung Lawang Sewu ini. Kisah horor dari mulut ke mulut inilah yang menyebabkan gedung Lawang Sewu ini menjadi cukup terkenal di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kota Semarang. Nah, buat kalian sendiri, percaya nggak sih tentang cerita-cerita tersebut? Kalau menurut gue pribadi sih, gue sebagai manusia ya hanya bisa percaya dan berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari hal-hal buruk seperti itu. Oke guys, segitu aja yang dapat gue sampaikan di video gue kali ini. Terima kasih buat lo semua yang udah pada nonton sampai habis. Thank you so much and bye-bye. Thank you.